Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mic-nya dimatikan semua. Mic-nya dimatikan, wajahnya ditampakkan. Mic-nya dimatikan semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga kita mendapatkan keberkahan mencari ilmu di pagi hari ini. Ala hadiniya wa ala kulatin salaha syafati rasulillah hajatina wa hajatikum syurga. Sehat wal afiat keluarga. Syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, kita perkenalan dulu ya. Sudah kenal semua ya dengan Mas Nasir ya? Ada pepatah, tak kenal makanya tak sayang. Makanya kenalan dulu ya. Nama saya ya M. Nasir, bisa dipanggil Mas Nasir atau Pak Nasir. Saya di kelas 9 ya, mengampu pelajaran seni budaya ya atau SBK. Dan nanti pada hari Rabu ya, hari Rabu jam pertama jam setengah 7 ya, jam setengah 8 itu yang mengajar di kelas online atau daring yaitu Mas Nasir ya. Diingatkan kalau Mas Nasir lupa ya, diingatkan nanti di grup. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau masalah tugas kita buat grup sendiri, tugas SBK kelas 9. Kan enak, nanti absennya enak. Nanti yang jadi ketua kelasnya di grup daring SBK yaitu Zahro ya. Zahro yang memimpin semuanya. Maksudnya apa? Ketika kalian semua mengumpulkan tugas, silakan japri ke Zahro atau kirim ke grup tugas. Nanti yang absen semuanya Zahro. Nah, nanti absennya, nanti waktu absennya sudah absen semua, absen tugas dan sudah mengumpulkan tugas, baru kirim ke Mas Nasir. Mas Nasir kasih nilai. Seperti itu. Paham ya? Baik anakku, kita sekarang di pertemuan pertama kita membahas tentang seni lukis. Ya, bab 1 kita membahas seni lukis. Nah, coba dibuka, ya, dibuka di LKS-nya kalian, ya, di LKS kalian, ya. Nah, di LKS-nya kalian itu yang kita bahas, yang pertama seni lukis, yang kedua tema seni lukis, ya. Yang ketiga, alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang keempat, jenis lukis beserta teknik dan bahan yang digunakan. Nah, apa pengertian lukisan dan gaya lukisan? Berkarya seni lukis. Nah, ini alur pembelajaran kita. Bagaimana alurnya? 1, mendefinisikan pengertian lukisan dan gaya lukisan. Memiliki tema dalam berkarya seni lukis. Selanjutnya, mengidentifikasi alat, bahan, dan media seni lukis. Yang keempat, menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Ini semua, ya, ini yang kita bahas. Dan di LKS itu sudah ada. Ya, ini saya ambil dari buku yang lain dan sesuaikan dengan di LKS kalian. Ya. Nah, tujuan pembelajaran, apa tujuan kita belajar? Yang pertama, menjelaskan pengertian seni lukis.
Ya, yang kedua, mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis. Nah, ini semua nanti kita pelajari, ya. Apa itu seni lukis? Nah, apa? Ada yang tahu apa itu seni lukis? Sudah ada yang baca bukunya LKS? Apa itu seni lukis? Coba Zahro. Seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas ataupun permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna. Ya, seperti itu. Pengertian seni lukis sebenarnya intinya sama dengan di LKS. Saya juga ngambil di LKS, juga ngambil di buku yang lain. Biar apa? Biar menambah wawasan. Ya. Melukis adalah kegiatan mengolah medium. Mic yang masih terbuka silakan silang. Mic disilang biar gak ada bunyinya. Biar kita fokus. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan. Intinya seperti itu. Ya, intinya kita kalau melukis, ya, melukis itu harus tahu objeknya, ya, temanya apa, ya, seperti itu. Nah, kita melukis itu tidak sekedar melukis, ya, tapi harus mempunyai jiwa, ya, ekspresinya bagaimana. Oh, harus punya imajinasi, ya, punya gagasan apa yang harus dilukiskan. Contoh di gambar itu, ya, disiapkan dulu, ya. Disiapkan dulu, sampean imajinasinya apa? Oh, sampean mau gambar kapal. Ya, ada orang naik kapal. Nah, nanti diimajinasikan, dilukiskan. Nah, seperti itu ya. Nah, secara umum seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar kebiasaan, memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, ya. Ciri khas ini dasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, atau bahan dan bentuk karya seni tersebut. Yang sudah saya jelaskan barusan, yang harus mempunyai tema. Melukis wajib mempunyai tema dulu. Ya, tidak ujuk-ujuk kita melukis tapi tidak punya tema. Harus punya tema. Saya melukis hari ini tema saya gunung, ya, atau perumahan, ya, atau lautan yang ada kapalnya. Nah, harus punya imajinasi dulu, punya tema dulu. Nah, gayanya bagaimana, karakternya bagaimana, seperti itu, ya. Kita lanjut. Sambil dilihat LKS-nya. Intinya sama di LKS itu. Dia tapi biar sampean punya wawasan untuk. Nah, aliran gaya lukisan. Nah, bagaimana alirannya? Ya, digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non representatif. Nah, ini sudah dijelaskan di bawah ya. Representatif itu apa? Adalah perwujudan gaya seni rupa. Yang mic-nya terbuka silakan silang. Ya, biar nggak rame ya. Saya ulangi lagi, yang representatif adalah perwujudan gaya seni rupa atau seni lukis yang menggunakan keadaan nyata. Contohnya kalian semua itu melukisnya kenyataan. Nah, kenyataannya itu sampean ada di pantai. Sampean duduk di pantai, terus kalian ekspresikan, oh pantai seperti ini, ada ombaknya, ya, ada keluk-keluknya, sampean itu secara nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, sampean menyatakan, oh ini pantai seperti ini,
hutan seperti ini. Nah, contoh seperti itu ya, representatifnya. Terus untuk gaya deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Yang deformatif itu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru. Contohnya bagaimana? Ketika semen menggambar pantai, ya, seolah-olah itu beneran, tapi sama-samaan itu sama jenengan kalian semua itu ditambahi ya, ditambahi gayanya, terus ditambahi apanya, seolah-olah memang nyata ya, tapi ada tambahannya seperti itu. Terus aliran yang non representatif adalah suatu bentuk lukisan yang sulit untuk dikenal. Yang termasuk lukisan gaya ini antara lain abstrak atau futurisme. Abstrak itu yang tidak tampak. Tapi jenengan bisa mengimajinasikan, oh, burung terbang itu bagaimana ya? Bulan itu ada di atas itu letaknya bagaimana ya? Tapi kalian itu imajinasinya kalian itu sudah menyapai ke sana, ya, seperti itu. Nah, ini aliran lukisan naturalisme. Nah, seperti ini yang natural ini. Nah, ya, seperti gunung, keadaan, ya, seperti ini. Contohnya seperti ini. Terus yang aliran lukisan realisme seperti ini, ya. Aliran lukisan romantisme. Nah, ini seperti suami istri ya waktu pernikahan. Ya, seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini aliran lukisan deformatif. Contohnya seperti ini. Nah, ini aliran lukisan non representatif. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini alat dan bahan untuk lukisan. Kan di bukunya kalian LKS kan ada alat dan bahan untuk lukisan. Ini contohnya. Ada krayon, ya, ada cat, ya. Nah, nanti kalau kalian terakhir ujian praktek nanti ada sampean melukis sama cat, ya. Ya, sama cat air nanti dilukis di baju. Seperti itu biasanya. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai, ya. Nah, itu yang sudah saya sampaikan. Insya Allah kalau nggak paham, ya nggak paham bisa ditanyakan nanti melalui chat, ya. Karena Zoom ini 40 menit, ya. Tadi menunggunya lebih dari 20 menit, akhirnya keterbatasan waktu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti tugasnya, ya. Tugasnya kerjakan LKS, ya. Kerjakan LKS halaman ujian kompetensi, ya. Ujian kompetensi sampai yang C, ya, dikerjakan, ya. Nah, terus nanti dikirimkan ke Zahro. Nanti habis ini tak buatkan grup tugas baru dikirimkan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Saya tutup ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.